Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sekali berbagi lemparan-lemparan perenungan yang saya pikir perlu untuk kita renungkan di kesempatan hari ini dan beberapa waktu ke depan. Sebab ada begitu banyak kerancuan, bahkan kericuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu datang bukan hanya semata-mata Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi, sharing singkat 7 minutes dari Cicing Cing, lalu kemudian telah dimaknai dengan baik oleh Kak Oci dan Calvin tadi di mimbar. Dan hari ini saya kepingin banget untuk membagikan kebenaran ini, dan saya berharap di menit-menit singkat ke depan, kita akan lebih banyak merenung, kita akan lebih banyak menggali lebih dalam, kita akan lebih banyak membangun sebuah kesadaran-kesadaran. Sebab percayalah, kehidupan itu tidak datang, perubahan itu tidak datang karena sebuah pengetahuan. Tetapi selalu saja kehidupan dan perubahan itu datang dari sebuah kesadaran. Pengetahuan hanya akan bisa menambah intelektual Anda. Pengetahuan hanya akan bisa membuat Anda jadi lebih banyak tahu dari hari sebelumnya. Tetapi kesadaran-kesadaran harian yang kita bangun, kesadaran-kesadaran harian yang kita niatkan, kesadaran-kesadaran harian yang kita sengaja buat dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih semarak. Kehidupan kita itu jauh lebih kuat. Kehidupan kita itu jauh lebih tajam dari hari-hari sebelumnya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini, izinkan saya untuk lebih banyak mengajak UCC Family hari ini untuk merenungkan, untuk melihat kepada apa yang ada di dalam hati kita, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan letakkan. Sebab seringkali dalam kehidupan ini, di beberapa waktu terakhir ini ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mencoba bertanya tentang maksud Tuhan dalam kehidupannya. Dia mencoba bertanya tentang tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berupaya mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tapi di bagian ini yang akan saya bagikan, kita jarang cari tahu. Di bagian ini kita jarang bersepakat dengan Tuhan, memberi ruang buat Tuhan untuk kemudian berbicara lebih banyak buat kehidupan kita. Kesibukan kita untuk sibuk mencari tahu apa yang Tuhan mau, sibuk mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki, tidak salah. Tetapi pernahkah kita sibuk untuk menggali ke dalam apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita? Daripada kita sibuk mencari apa yang Tuhan mau saja, tetapi kita harusnya punya kesadaran juga, tidak hanya sibuk mencari tahu apa yang Tuhan mau, tetapi harusnya kita juga sibuk mencari tahu apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini seimbangkan pemahaman ini. Kesibukan Anda mencari tahu apa yang Tuhan mau baik. Tapi jangan lupa, Anda pun, Bapak Ibu Saudara pun harus sibuk mencari tahu apa yang Tuhan telah taruh. Bukan cuma sekedar apa yang Tuhan mau, tapi apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran sederhana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saudara, yang saya beri judul kerendahan hati. Oke? Kerendahan hati. Pagi hari ini kita akan berangkat sama-sama belajar topik ini. Kerendahan hati, sikap hati yang menarik hati Tuhan. Kalau mempelajari seluruh perspektif firman Tuhan, melihat seluruh perjalanan orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan panggil, orang-orang yang mengalami banyak promosi dalam kehidupannya, kita tidak mungkin tidak bisa, tidak mungkin tidak melihat bahwa kerendahan hati menjadi salah satu kunci. Atau mungkin di pagi hari ini saya bisa beritahu bahwa kerendahan hati bisa jadi satu-satunya kunci. Sebab kerendahan hati itu menarik kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati itu akan selalu membuat Tuhan tertarik dengan kehidupan kita. Nah, persoalannya adalah kita sangat sulit memahami sikap Tuhan memberikan blessing dalam kehidupan seseorang, sementara sama kita belum.
sementara sama kita tidak. Karena seringkali pertempuran sengit di dalam kehidupan kita nggak bisa menerima apa yang terbaik, adalah berasal dari apa yang ada, apa yang kita rawat, apa yang kita tanam, apa yang kita yakini, apa yang kita lihat di dalam hati kita. Nah, hari ini kita sama-sama akan melihat tentang kerendahan hati. Sikap hati yang menarik hati Tuhan. Saya mulai, Bapak Ibu. Sekali lagi saya akan lebih banyak melepaskan perenungan-perenungan singkat hari ini. Dan saya berharap setelah ini kita akan lebih banyak merenung, kita akan lebih banyak menggali apa yang ada di kedalaman hati kita. Yakobus pasal 4, ayat yang ke-6. Saya terjemahkan dari versi King James Version. Oke. Yakobus pasal 4, ayat yang ke-6 dari King James. Tetapi ia memberikan lebih banyak kasih karunia. Wow. Sekali lagi, tetapi Tuhan memberikan lebih banyak kasih karunia. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saya bacakan ayat ini sekali lagi, supaya saudara bisa melihat apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan mau bicara buat kita di pagi hari ini. Tetapi Tuhan memberikan, perhatikan kalimat itu, lebih banyak kasih karunia. Jadi, lebih banyak kasih karunia yang Anda terima dalam kehidupanmu, itu bergantung kepada kalimat berikutnya. Jadi, seberapa banyak kasih karunia yang saudara akan terima, seberapa banyak blessing atau anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu yang engkau akan terima, itu bergantung kepada ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Makanya coba saudara perhatikan ini, kalimat ini. Rupa-rupanya, setiap kali kalau Anda menemukan, saudara melihat ada orang-orang yang telah teruji oleh waktu di area kerendahan hati. Saya mau kasih tahu dengar baik-baik pagi hari ini. Orang itu telah dan sudah mengalami banyak kasih karunia demi kasih karunia dalam seluruh lini kehidupannya. Sebab selalu saja kerendahan hati itu menarik lebih banyak kasih karunia. Itu jatuh dalam bisnismu, jatuh dalam pelayananmu, jatuh dalam pernikahanmu, jatuh di area keuanganmu. Jadi Tuhan itu memberikan banyak kasih karunia, itu bergantung kepada kerendahan hatimu. Makanya pantas saja orang sombong sulit memperolehnya. Makanya pantas saja orang sombong itu berupaya duduk di tahtanya Tuhan. Saya menuliskan kalimat di bawah ini. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima kasih karunia Allah. Meskipun Tuhan membuat kasih karunia tersedia bagi setiap orang, saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, yang ada 56 partisipan di ruang virtual Zoom hari ini, setiap Anda, setiap orang di ruang Zoom ini mendapatkan, ada ketersediaan kasih karunia Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi dengar baik-baik. Berapa banyak jenis kasih karunia yang saudara akan alami? Saudara yang pilih. Dan pilihan itu datang dari kerendahan hatimu. Saya ulang. Kitalah yang memilih. Berapa banyak kasih karunia yang akan kita alami? Berapa banyak kasih karunia yang Tuhan mau anugerahkan dalam kehidupan kita? Kita yang pilih. Jadi setiap orang dalam ruangan ini, nggak peduli siapapun Anda, 56 partisipan ini, Anda semua mendapatkan kasih karunia. Semua orang di ruangan ini disediakan kasih karunia. Tetapi berapa banyak jenis kasih karunianya dalam hidupmu, itu Anda yang pilih. Anda yang menentukan. Setiap orang dianugerahkan. Setiap orang pasti diberikan kasih karunia, itu pasti.
Tapi sebanyak apa jenis kasih karunia itu bergantung pada dirimu, bergantung pada kerendahan hatimu. Makanya kalau saudara pernah melihat ada beberapa orang yang selalu saja mendapatkan kasih karunia, yang selalu saja nggak pernah luput, nggak pernah berhenti, ketersediaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Kenapa? Persoalannya di kerendahan hati. Persoalannya di dalam hati ini, Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini, mari UCC Family bangun kerendahan hati. Oke? Bangun kerendahan hati dalam kehidupanmu. Sebab tanpa ini, Anda nggak akan bisa mendapatkan lebih banyak kasih karunia dalam kehidupan. Beberapa orang di ruangan ini, Anda mendapatkan kasih karunia kan di bisnismu, tapi nggak mendapatkan kasih karunia itu di area-area yang lain. Beberapa dari Anda mendapatkan kasih karunia itu di area tertentu, tapi tidak mendapatkan di area yang lain. Beberapa dari Anda mendapatkan kasih karunia di area kesembuhan, tapi nggak mendapatkan kasih karunia di area pekerjaan. Beberapa darimu mendapatkan kasih karunia di area ministry, pelayanan, tapi nggak mendapatkan kasih karunia di area pekerjaan. Nah, faktor penentunya, berapa banyak yang saudara akan terima, itu bergantung kerendahan hatimu. Kerendahan hatimu, itu yang akan jadi sebuah faktor penting untuk saudara menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Saya lanjut. Kita lihat sama-sama kitab Amsal 18 ayat 12. Kitab Amsal 18 ayat 12 menulis, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke? Saudara tolong perhatikan kata mendahului. Oke? Kata mendahului berarti setelah kata mendahului itu diakibatkan oleh kata sebelum mendahului. Saya ulang. Kata mendahului di Amsal pasal 18 ayat 12. Apa yang saudara akan terima setelah kata mendahului itu ditentukan oleh kata sebelum mendahului. Nah, ayat ini menulis tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba hancur, saudaraku. Saya ulang, ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba hancur kehidupannya, nggak ada. Oke? Nggak ada. Segala sesuatu termasuk kehancuran sudah ada yang mendahuluinya jauh sebelum kehancuran itu datang. Jauh sebelum kehancuran itu tiba dalam kehidupanmu, kehancuran itu nggak datang mendadak. Kehancuran itu nggak datang serta-merta ujuk-ujuk gitu. Nggak ada. Sebab ayat ini bilang, tinggi hatilah yang mendahului kehancuran. Tinggi hatilah, kesombonganlah yang mendahului kehancuran. Dan tidak ada kehormatan yang tiba-tiba datang menghampiri kehidupanmu. Gak mungkin tiba-tiba Anda dihormati di banyak tempat, di banyak orang, di banyak situasi. Kehormatan itu tidak datang tiba-tiba. Kehormatan itu tidak datang karena Anda menghormati seperti ini. Enggak. Kehormatan itu tidak datang mendadak, ujuk-ujuk, tiba-tiba, suddenly. Gitu. Enggak ada. Gitu. Sebab Alkitab bilang, sudah ada yang mendahului kehormatan. Apa yang mendahului kehormatan? Kerendahan hati. Dan hebatnya, Tuhan selalu meletakkan kata kehormatan. Tuhan selalu meletakkan kata kerendahan hati di depan kata kehormatan. Pelajari Alkitabmu. Selalu sikap hati yang rendah hati itu mendahului banyak hal. Jadi kalau kemudian kehancuran kita terima hari ini, itu selalu pemicu awalnya, akarnya tinggi hati. Kehormatan yang hari ini saudara terima di pekerjaanmu, di pelayananmu, di banyak hal kehidupanmu, selalu akarnya adalah kerendahan hati. Jadi selalu ada saja yang mendahuluinya. Saya lanjut. Amsal 16 ayat 18. Tuh kan? Amsal 16 ayat 18.
kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, jadi tidak akan pernah ada yang mendadak dalam kehidupanmu. Jadi kalau sesuatu terjadi mendadak dalam kehidupanmu, please, hari ini jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang lain. Mari melihat pada kedalaman hatimu. Jangan salahkan orang di sekitarmu. Jangan salahkan situasimu. Jangan salahkan keadaan di sekitarmu. No. Jangan. Sebab sekali lagi saya mau ulang. Supaya UCC, keluarga besar UCC, keluarga besar yang saya cintai, saya kasihi, ada di hati saya. Mari, bahwa tidak ada yang datang mendadak. Tidak ada yang terjadi serta-merta, nggak ada. Selalu ada saja yang mendahuluinya. Saya berdoa, yang mendahuluinya bukan kecongkakan. Yang mendahuluinya bukan tinggi hati. Tapi yang mendahuluinya adalah kerendahan hati. Berhati-hatilah dengan kecongkakan. Oke? Berhati-hatilah. Ingat, Lucifer jatuh bukan karena dia benci Tuhan. Bukan. Lucifer jatuh karena dia iri sama Tuhan. Saya ulang. Lucifer nggak jatuh karena dia benci sama Tuhan. Nggak. Lucifer itu jatuh karena dia iri kepada Tuhan. Segala kejatuhan dimulai dari kesombongan. Dimulai dari merasa diri paling mampu. Merasa diri paling sanggup. Merasa diri paling mampu, paling sanggup, paling bisa. Berhati-hatilah dengan tinggi hati. Sebab, sekali lagi, level kesombongan Anda, tingkat kesombongan Anda, akan sangat menentukan tingkat kehancuran. Jelas ayat ini menulis. Jadi, berhati-hatilah. Saya tulis di kalimat bawahnya. Kesombongan telah membuat semua yang Anda miliki dan Anda capai berakhir lebih cepat. Oke? Sekali lagi. Oke? Kesombongan telah membuat semua yang Anda miliki hari ini, bisnis yang Anda miliki hari ini, pelayanan yang Anda miliki hari ini, apa yang Anda capai hari ini, jabatan, posisi, status, ya, apapun yang Anda capai hari ini, Anda miliki hari ini, saya kasih tip bagaimana mempercepat itu selesai, bagaimana membuat itu cepat berakhir, gampang. Ingat, tidak ada yang datang mendadak. Oke? Kesombonganlah yang telah membuat semua yang Anda miliki hari ini, semua yang Anda punya hari ini, semua yang Anda capai hari ini berakhir lebih cepat. Jadi pertanyaan sebaliknya, bagaimana memperpanjang kasih karunia datang dalam kehidupan Anda? Bagaimana memperpanjang kasih karunia itu jadi betah tinggal di dalam hidup Anda? Sederhana. Mari miliki sikap hati, kerendahan hati. Kerendahan hati itu selalu menarik hati Tuhan. Oke? Saya lanjut. Kesombongan mempunyai dua peran. Nah, ini. Oke? Jadi kesombongan itu punya dua peran. Oke? Setiap Anda, setiap kita dalam kehidupan ini, kita punya peran. Saudara punya peran. Nah, kesombongan juga punya peran. Ada dua peran kesombongan. Yang pertama, tongkat. Yang kedua, angkuh. Oke? Jadi kalau Anda ketik di Alkitab kata sombong, ya, kesombongan itu spiritnya itu congkak. Kesombongan itu spiritnya angkuh. Ya. Jadi kalau Anda ingin melihat spirit kesombongan seseorang itu terlihat dari dua peran utamanya. Wah, ini ya. Ini peran-peran kesombongan. Yang pertama congkak, yang kedua angkuh. Oke? Apa bedanya? Congkak dan angkuh. Nah, ini dia. Oke, saya tunjukkan. Apa itu congkak? Congkak itu merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Oke?
Orang-orang seperti ini terlihat banget ya dalam melit semua pembicaraan. Kita bahkan nggak punya kesempatan bicara. Ya, dia selalu ingin jadi pusat yang dibicarakan. Pusat pembicaraan. Orang-orang congkak itu selalu berupaya jual dirinya. Orang-orang congkak itu berupaya tolong Tuhan. Makanya coba lihat orang sombong itu berupaya mau coba tolong Tuhan. Ya. Makanya dia berupaya untuk memegahkan dirinya, memperlihatkan dirinya bahwa dia mampu, dia bisa, dia sanggup. Itu orang congkak. Merasa dan bertindak. Dia bukan cuma merasa loh, tapi dia bertindak. Berarti gini, sampai di titik terlihat perilakunya. Ya, tindakan kalau ada kata bertindak, itu bukan cuma jadi belief-nya dia, tetapi udah jadi lifestyle-nya dia, udah jadi perilakunya dia. Merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Sebaliknya orang angkuh. Nah ini. Kalau congkak itu menjual diri, memperlihatkan diri bahwa hey saya bisa, hey saya sanggup, hey saya mampu, hey situ belum tahu saya ya, situ belum kenal saya ya. Itu orang congkak. Sementara orang angkuh, dia diam, tapi gesturnya rendahkan orang lain. Paham Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bedanya? Jadi kesombongan itu punya dua sahabat karib, punya dua anak kembar. Ya. Bapak Ibu masih ingat, Saudara masih ingat 7 prinsip dasar kehidupan? Wah, ya. Masih ingat 3 akar dosa? Tuh. Akar dosa yang pertama akar pahit, akar dosa yang kedua cinta uang, akar dosa ketiga kenajisan, dan 3 akar dosa ini berangkat dari satu akar, satu ibu. Namanya kesombongan. Coba, akar ketidaktaatan apa? Kesombongan kok. Oke, akar pahit apa? Akarnya sombong. Akar najis apa? Sombong. Akar cinta uang apa? Sombong. Dan kesombongan punya 2 sifat dasar. Kesombongan punya 2 anak kembar yang namanya congkak dan angkuh. Jadi, saudara pasti udah bisa membedakan sampai bagian ini. Orang yang congkak seperti apa dan orang yang angkuh seperti apa. Orang congkak itu tampil. Orang congkak itu merasa gini, ibadah nggak bisa jalan tanpa dia. Ngalah-ngalahin Roh Kudus. Gitu ya. UCC nggak maju kalau nggak ada saya gitu. Itu kalimat-kalimat yang terlontar dari pikiran kita, dari perkataan kita. Itu lagi menunjukkan gini, kecongkakan kita. Makanya lihat orang-orang model kayak gitu menjauh dari sifat dan karakteristik Tuhan. Sebaliknya orang-orang angkuh nggak banyak ngomong, tapi gesturnya, gesturnya itu, bahasa tubuhnya itu lagi mencoba untuk ini. Kamu nggak ada apa-apanya. Kamu nggak bisa. Kamu nggak mampu. Pandang rendah orang lain. Nah, kira-kira saudara yang mana? Semoga saudara bukan dua-duanya ya. Ya. Oke? Kesombongan itu melahirkan 2 hal. Kesombongan itu dapat dideteksi dari 2 hal. Kecongkakan dan keangkuhan. Kita lanjut. Mari kita fokus di bagian ini saja. Oke? Kita fokus di bagian ini saja. Kalau begitu, apa manifestasi dari kerendahan hati? Apa manifestasi dari kerendahan hati? Oke? Jadi kerendahan hati itu bukan jalan nunduk-nunduk gitu, bukan. Kerendahan hati itu bukan cuma sekedar sebuah perilaku hidup yang menghargai orang lain. Bukan. Itu baik, tapi manifestasi dari kerendahan hati itu bukan itu. Nah, saya berdoa pagi hari ini, Anda punya ukuran, Anda punya takaran, ya, Anda punya sasaran, ya. Apa manifestasi dari orang yang rendah hati? Nah, kita akan mengacu pada firman, oke? Orang yang rendah hati itu bukan terlihat dari pembicaraannya. Orang yang rendah hati itu tidak hanya terlihat dari perkataannya. Orang yang rendah hati itu tidak hanya semata-mata terlihat dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Tidak. Kalau begitu, apa manifestasi dari kerendahan hati? Ini yang pertama. Wah, kelihatan ya, kita nggak rendah hati ya. Halo. Kelihatan banget ya. Ya, kita itu rendah hati di mulut. Ya.
Ya, padahal rendah hati itu rendah hati, hatimu yang rendah itu. Nggak ada tulisan rendah mulut, nggak ada. Ya, ya. Seringkali kerendahan hati kita itu hanya di bibir. Seringkali kerendahan hati kita itu hanya di perkataan kita. Padahal tanda utama orang yang rendah hati, tunduk pada kehendaknya. Tuh kan, berhenti langsung. Suasana mencekam. Ya, kita merasa kita rendah hati. Tapi sejatinya, kerendahan hati itu, indikatornya, alat ukurnya, kita tunduk nggak sama kehendak Tuhan. Kita nurut nggak sama maksudnya. Kita follow nggak pada keinginannya. Kita mau nggak melakukan apa yang jadi kebutuhannya. Itu rendah hati. Oke? Hari ini standar saudara naik di area kerendahan hati. Kalau saudara hanya melihat kerendahan hati itu hanya lewat tampilan luarnya. No, bukan. Adalah puji Tuhan kalau tampilan luarnya rendah hati. Oke? Ya. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, tanda pertama orang yang rendah hati adalah tunduk pada kehendaknya. Dari mana kita tahu? Nih. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Yuk, tahu diri dan sadar diri yuk. Ya, aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Seluruh upaya Anda menguasai jalan-jalanmu berujung pada kebutuhan hidup. Saya ulang, seluruh upaya Anda mencoba menguasai jalan-jalan hidupmu berujung pada kebuntuan. Oke? Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Siapa kita? Sampai kemudian kita bisa menetapkan semuanya. Oke? Seakan-akan kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, tapi sikap hati kita, perkataan kita kelihatan rendah hati. Tapi sebenarnya sikap hidup kita enggak. Sebab sikap hidup dari sikap hati orang yang rendah hati, sikap hidup dari orang yang rendah hati adalah menundukkan diri. Tunduk pada kehendak Tuhan. Saya tulis di bawahnya. Buat saudara yang hari-hari ini mengalami banyak hal-hal yang sulit. Buat kita yang sementara mengalami hal-hal yang berat di bisnis kita, di pekerjaan kita. Yuk, saya tuliskan, saya buatkan kalimat ini buat saudara. Kita tidak bisa menguasai atau memperbaiki semuanya. Kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Sisanya harus kita serahkan ke dalam tangannya. Itu artinya tunduk. Oke? Kita nggak bisa menguasai semuanya. Oke? Kita bahkan nggak bisa memperbaiki semuanya. Hal-hal yang sudah terjadi bukan karena kita, tapi mungkin itu bisa jadi karena orang lain. Kita nggak bisa memperbaiki semuanya. Kita nggak bisa menguasai semuanya. Kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan beritahukan, apa yang Tuhan perintahkan, lalu kita lakukan. Itu pun sisanya kita serahkan sama Tuhan. Siapa kita yang bisa menguasai semuanya? Siapa kita yang bisa melakukan semuanya? Siapa kita yang bisa memperbaiki semuanya? Nggak ada yang bisa. Oke? Kebisaanmu membuat Tuhan nggak bisa. Oke? Itu. Kalau engkau merasa bisa, engkau merasa sanggup, makanya Tuhan nggak sanggup. Kesanggupanmu membuat dia nggak sanggup. Kebisaanmu membuat dia nggak bisa. Tapi ketidakmampuanmu membuat dia mampu. Ketidaksanggupanmu membuat dia sanggup. Ketidakmauanmu, ketidakmampumu membuat dia mampu. Oke? Mari izinkan kesanggupannya dan kemampuannya, bahkan kemauannya, menjadi kemauanmu, mendatangkan kesanggupanmu, mendatangkan kemampuan. Tugas kita hanyalah meresponi kemampuannya dengan iman. Oke? Jangan mencoba meresponi kemampuan Tuhan dengan kemampuanmu. Gak nyucuk.
ya nggak nyocok, nggak sesuai. Ya, Tuhan, tugas kita hanyalah meresponi kemampuannya dengan iman. Oke, responi kemampuannya dengan imanmu. Mengetahui bahwa di mana dia menuntun, dia bertanggung jawab untuk menyediakan. Amin. Dimanapun Tuhan tuntun, Tuhan bertanggung jawab menyediakan. Nah, tugas kita responi itu dengan iman. Gitu. Makanya gini, lihat, orang yang rendah hati mahir mengaktifasi iman. Orang yang rendah hati itu sadar dia butuh iman Yesus Kristus. Dia butuh iman yang telah berdiam di dalamnya. Dia nggak butuh kenekatan, dia nggak butuh hawa nafsu, dia nggak butuh ambisi. Makanya lihat, orang sombong hidup dalam ambisi, orang sombong hidup dalam kenekatan, orang sombong hidup dalam kedagingan, hawa nafsu. Sebaliknya kerendahan hati hidup dalam ketundukan. Kerendahan hati itu hidup dalam kehormatan penuh pada kehendak Bapa. Makanya imannya mudah aktif. Imannya itu mudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan leluasa bergerak dalam kehidupannya. Jadi tugas kita hanyalah merespon kemampuan Tuhan dengan iman. Jangan coba respon kemampuannya dengan pengetahuanmu. Jangan coba respon kemampuannya dengan kemampuanmu. Ya, jangan coba respon kemampuannya dengan hal-hal yang lain. Responilah kemampuannya dengan imanmu. Wow, saya senang banget nulis kalimat ini. Boleh? Dengan hati dan sikap hati yang benar, kita baca kalimat ini. Tetap di mute. Bapak Ibu nggak perlu unmute, tetap di mute. Kita baca sama-sama. Tentu membaca dengan kerendahan hati. 2, 3. Tuhan adalah semua yang saya butuhkan. Jika saya kembali ke titik awal, saya akan baik-baik saja. Amin. Anda kembali ke titik awal pagi hari ini? Kayak datang ke Pertamina? Oke, lalu petugasnya bilang apa? Mulai dari nol ya. Buat Bapak Ibu Saudara, saya tahu beberapa di antara saudara lagi kembali ke titik dasar. Saya tahu di antara saudara lagi kembali ke titik nol. Dengar baik-baik. Kalau saudara membaca kalimat ini dengan sebuah kesadaran penuh dan dengan sebuah penghayatan yang dalam, saudara akan belajar sesuatu di menit-menit ini. Oke? Yang saudara butuhkan bukan kembali ke titik kebernilaianmu. Bukan kembali ke titik suksesmu dulu. Oke? Kalau Anda hari ini ada di titik awal, percayalah, yang Anda butuhkan adalah Tuhan. Yang saudara butuhkan itu Tuhan. Tuhan adalah semua yang saya butuhkan. Jika saya kembali ke titik awal, saya akan baik-baik saja. Amin. Saya akan baik-baik saja. Makanya saya tulis di situ kalimat penutup Tuhan, kalimat pembuka Tuhan, kalimat penutup saja. Ya, jadi dibacanya Tuhan saja tuh. ya, saya sengaja itu buat. Ya, mungkin saudara nggak menyadari, tapi saya menyadari itu. Saya menuliskan itu Tuhan, kalimat pembukanya, kata pembukanya Tuhan, kata penutupnya saja. Yang di tengah saudara bisa lupa, asal saudara jangan lupa Tuhan saja. Udah itu aja. Kembali ke titik nol, engkau akan baik-baik saja kalau semua yang saudara butuhkan itu Tuhan. Yang saudara butuhkan bukan uang, bukan. Yang saudara butuhkan Tuhan. Jadi apapun situasinya, Anda kembali ke titik start, Anda kembali ke titik awal, Anda kembali ke titik nol, nggak akan jadi masalah. Anda akan baik-baik saja karena Tuhan yang saudara butuhkan. Tuhan saja. Nah, sampai di bagian ini, gimana dengan kerendahan hati kita? Jadi ada sebuah tantangan ya. Wow, bahwa kerendahan hati itu ternyata tunduk pada kehendaknya. Tunduk pada keinginannya. Bukankah kita paling sulit mengikuti keinginan orang lain kan? Bukankah kita paling sulit mengikuti keinginan Tuhan? Jangankan Tuhan, lawang orang lain aja kita susah ikuti kok. Coba. Kita kan sering kali sulit mengikuti keinginan suami kita, kan?
Kita kan sulit mengikuti keinginan istri kita kan. Oke? Jadi kerendahan hati itu tunduk. Manut gitu ya, orang Surabaya bilang manut ya pada kehendaknya tanpa perbantahan. Udah nyerah ya. Lanjut. Wah, yang kedua, yang terakhir. Wah. Oke, yang kedua yang terakhir. Apa manifestasi dari kerendahan hati? Taat kepada kebenarannya. Wow ya, hari ini kita ditantang nih ya, kita ditantang. Saya waktu merenungkan lalu kemudian membuatnya ya, membuatnya di PowerPoint ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, saya itu hati saya bergejolak loh. Saya itu kayak ditantang Tuhan, terus lembar demi lembar PPT saya ketik itu, Tuhan itu lagi bicara kuat di hati saya. Kerendahan hati kamu pikir Jeff hanya lewat dari sikap tubuhmu? Kamu pikir orang lihat, orang lain lihat seseorang itu kerendahan hati hanya dari perkataannya, hanya dari dia suka ngalah, gak ada perbantahan? Bukan. Kerendahan hati itu pada konteks ketundukan dan ketaatan. Loh, sampai di titik itu saya mendadak tahu diri loh di hadapan Tuhan. Ya, tahu diri. Makanya kalau saudara pernah membaca sebuah buku, ya, judulnya From Dream to Destiny. Ditulis oleh Robert Morris. Saya punya bukunya. Ya. Yang menarik, Robert Morris menulis. Dia berkata begini, sangat sulit buat saya, kata Robert Morris. Di saat pagi hari, saya keluar dari hadirat Tuhan. Saya keluar dari ruang doa saya. Sangat sulit buat saya pada saat saya keluar dari ruang doa saya di pagi hari. Dalam kondisi hati yang sombong. Tahu maksudnya? Makanya kerendahan hati itu diproduksi dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau Anda mau belajar kerendahan hati, jangan belajar di seminar. 5 cara rendah hati. Aduh, ya, yang ada rendah diri malah rendah hati gitu ya. Ya, jangan. Tempat produksi kerendahan hati itu pada ketundukan pada kehendaknya, pada ketaatan kepada kebenarannya, dan muara ketundukan dan ketaatan, muaranya di hadirat Tuhan. Makanya orang yang cinta hadirat Tuhan, itu mudah banget rendah hati. Kalau Anda mulai lihat orang itu sombong, berarti dia lagi menjauh dari hadirat Tuhan. Percayalah, ya, nggak usah tanya sama dia, langsung aja sematkan kalimat itu. Ya, orang yang sombong itu menjauh dari hadirat Tuhan, udah. Yang kedua, apa tanda utama, apa manifestasi dari kerendahan hati? Taat kepada kebenarannya. Mari kita lihat ayat ini. Wah, ini mencabik-cabik ayat ini ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, nggak ada alasan Anda bilang, oh Yesus itu kan Tuhan, makanya dia bisa. Siapa bilang? Ayat ini menarik, sebab dimulai dikontekskan dan dalam keadaan sebagai Tuhan gitu. Enggak. Sebagai manusia. Berarti konteks ayat ini, profiling Tuhan itu, pribadi Tuhan itu manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Wah. Jadi merendahkan diri dan ketaatan itu bersinergi, ya, terhubung. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya, tuh kan, nggak ada yang tiba-tiba datang, nggak ada. Ya, tahu itu sebabnya. Tahu arti itu sebabnya? Itu kayak tadi, mendahului. Tuh. Itu sebabnya. Berarti ini akibatnya, ada yang sebabnya. Itulah sebabnya. Allah sangat meninggikan dia. Jadi harga bayar dari kerendahan hati adalah peninggian. Tuh. Kita suka peninggian jual diri. Kita suka peninggian pamer diri. Udah. Oke? Peninggian itu datang dari kerendahan hati. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Tuh. Ya. Allah sangat meninggikan dia. Bayangkan. Itu nggak cuma ditulis Allah meninggikan dia. Tapi sangat meninggikan dia. Tapi jangan lupa. Kan nggak ada yang datang tiba-tiba. Setuju? Oke? Emang keselamatan datang tiba-tiba? Nggak ada. Keselamatan itu sudah ada yang bayar di awal. Makanya datangnya gratis dalam hidup kita. Tapi tetap ada saja yang bayar.
Kalau Anda kepingin Tuhan sangat meninggikanmu hari ini, ya rendahkan dirimu. Rendahkan diri dalam konteks apa? Taat kepada kebenarannya. Taat kepada firman-Nya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wah, bayangkan, ya. Ini bukan pada persoalan tukar kartu nama, ya, dalam kurung nama di atas segala nama posisinya. Bukan, gitu. Oke? Jadi nggak ada yang datang tiba-tiba. Semua datang setelah ada yang mendahului. Namanya kerendahan hati. Oke, saya lanjut. Saya akan selesai, Bapak Ibu. Wah, Bill Gates menulis kalimat bagus banget. Bill Gates menulis kalimat yang bagus banget. Bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Wow, selamat datang buat orang-orang yang sombongnya ngalah-ngalahin Lucifer. Ya, selamat datang. Ya, Anda itu masa depannya sederhana. Kalau nggak merendahkan diri, ya direndahkan. Udah, itu aja. Oke? Saya ulang. Kalau Anda nggak merendahkan hati, Anda akan direndahkan. Oke? Enak ya? Selalu punya pilihan ya? Oke, selalu punya pilihan. Oke? Bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Oke? Saya berharap kalimat ini mengantar Anda pada sebuah kesadaran penting, ya. Dan kalimat penutup dari saya. Masih ada satu slide dan kita selesai. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Coba, siapa? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Jadi seakan-akan gini, kita itu nggak sadar si pemberi. Oke? Siapa yang kasih ke kita? Dan jika engkau memang menerimanya, kenapa engkau memegahkan diri? Lah engkau terima itu dari Tuhan kok. Engkau terima itu semata-mata anugerah Tuhan kok. Kenapa mesti sombong? Kenapa mesti memegahkan diri? Oke? Ketundukan Anda pada kehendaknya dan ketaatan Anda pada kebenarannya. Itu adalah manifestasi dari kerendahan hati. Oke? Jangan coba-coba memegahkan diri. Oke? Yang terakhir. Kalau Bapak Ibu, oke? Oh, masih ada satu slide lagi kelihatannya ya. Ya. Kerendahan hati yang sejati tidak memiliki pendapat tentang diri sendiri. Ia hanya belajar untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Kerendahan hati yang sejati tidak memiliki pendapat tentang diri sendiri. Ia hanya belajar untuk memuliakan Tuhan. Oke? Nggak ada pendapat tentang dirinya. Nggak ada. It's all about God. It's all about grace. Oke? Hanya semata-mata Tuhan dan anugerahnya. Tuhan dan kasih karunia-Nya. Oke? Dan ini kalimat terakhir dari saya. Saya kepingin banget kita membacanya bersama-sama. Oke? Kerendahan hati yang sejati. 2, 3. Kerendahan hati yang sejati. Tidak mempromosikan diri. Berjuang hanya untuk mendapatkan status dan perhatian orang. Melainkan setuju dengan Tuhan dan taat pada otoritas firman. Itulah kerendahan hati. Jadi hari ini kita belajar apa takaran, apa ukuran, apa standar, apa indikator dari kerendahan hati. Cuman ada 2. Kerendahan hati itu ukuran yang pertama. Kita belajar tunduk pada kehendaknya. Anda rendah hati.
Yang kedua, kita belajar taat pada firman-Nya, kita rendah hati. Amin. Mari jadikan dua standar ini sebagai standar nilai di komunitas UCC. Mari jadikan dua standar ini sebagai budaya yang telah menyatu dalam kehidupan orang-orang di UCC. Ya, saya memutuskan tunduk pada kehendak-Nya. Saya memutuskan taat pada otoritasnya. Dan sebagai akibatnya, nih terakhir, benar-benar terakhir ini. Ya. Kasih karunia, oke? Kasih karunia itu bisa datang dalam 2P. Kasih karunia itu datang dalam perkenanan, dan kasih karunia itu datang dalam bentuk promosi. Oke? Ada begitu banyak ayat. Ya, saya udah nggak mau masukkannya di sini. Tetapi ada begitu banyak ayat. Kasih karunia itu datang, ada dalam perkenanan, datang dalam promosi. Dan kasih karunia hanya bisa mengalir melalui kerendahan hati. Oke? Kasih karunia itu yang kaitannya dengan perkenanan ilahi, yang kaitannya dengan promosi ilahi, hanya bisa mengalir melalui kerendahan hati. Saya berdoa, biar pagi hari ini, kebenaran ini akan mengantar kita menyadari lebih banyak, ya, berpikir lebih sering, merenungkan, menyadari, memikirkan berulang-ulang bahwa ketunduan kita pada kehendak-Nya dan ketaatan kita pada firman-Nya menjadi kunci, standar inti, standar utama kerendahan hati yang sejati. Selamat siang UCC. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya kembalikan. Tuhanku percaya janji-Mu